Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dewi Astuti, mata pelajaran Matematika Peminatan. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian pada sehat dan masih tetap semangat untuk belajar, walaupun masih kondisi seperti ini. Oke, sekarang materi hari ini yaitu tentang perkalian sinus dan kosinus. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Nah, di sini kita akan menentukan nilai perkalian sinus dan kosinus, di mana sudutnya itu tidak harus istimewa, tapi bisa dibuat menjadi istimewa dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih sinus dan kosinus yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang yang pertama yaitu perkalian kosinus dan kosinus. Nah, perkalian kosinus dan kosinus ini ya, ini kita dapat rumusnya dari jumlah dan selisih dua sudut, yaitu jumlah dan selisih untuk kosinus ya. Nah, di sini jumlah cos dan selisih daripada dua sudut dari bentuk cosnya. Nah, kalau kita jumlahkan, nah, maka cos A ditambah B ditambah cos A min B, maka menghasilkan cos A ditambah B ditambah cos A min B. Nah, sekarang yang ruas kanan, cos A dikali cos B, nah ditambah dengan cos A dikali cos B, maka menjadi 2 cos A kali cos B. Nah, sekarang min sin A sin B ditambah sin A sin B, maka akan hasilnya adalah 0, makanya tidak saya tulis di sini. Nah, sehingga di sini rumus perkalian kosinus dan kosinus menjadi 2 cos A cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Nah, ini rumus yang pertama untuk perkalian sinus dan kosinus. Nah, di sini perkalian kosinus dan kosinus. Dihafalkan ya. Oke, contoh misalkan di sini nyatakan 2 cos 75 derajat kali cos 15 derajat ke dalam bentuk jumlah dan selisih. Kemudian tentukan hasilnya. Nah, ini ya. 2 cos A, cos B. Nah, di sini 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat. Nah, artinya di sini kita masukkan ke rumus ini ya, artinya di sini 75 derajat itu adalah A dan 15 derajat ini adalah B. Nah, rumusnya yaitu cos A ditambah B ditambah cos A min B. Nah, sehingga di sini menjadi cos 75 derajat, cos 75 ditambah 15 derajat ya, ditambah cos 75 dikurangi 15 derajat. A ditambah B, dan sini A dikurangi B. Nah, sehingga di sini menjadi cos 75 ditambah 15 menjadi cos 90 derajat. Kemudian cos 75 dikurangi 15 derajat menjadi cos 60 derajat. Berapa cos 90 derajat? 0. Berapa cos 60 derajat? 1/2. Nah, jadi 0 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Jadi nilai dari 2 cos 75 derajat kali cos 15 derajat sama dengan setengah. Tuh. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke perkalian sinus dan sinus. Nah,
Perkalian sinus dan sinus ini didapat dari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk bentuk cos, masih cos. Kalau tadi dijumlahkan, nah sekarang dikurangi. Nah, cos A ditambah B sama dengan cos A, cos B dikurangi sin A, sin B. Dikurangi dengan cos A min B sama dengan cos A, cos B ditambah sin A, sin B. Nah, maka hasilnya cos A ditambah B dikurangi cos A min B. Sama dengan, nah ini kan habis ya. Kurangi menjadi min sin A sin B dikurangi sin A sin B menjadi min 2 sin A sin B. Atau kita ubah bentuknya menjadi 2 sin A sin B sama dengan cos A ditambah B dikurangi cos A min B. Atau boleh juga menggunakan rumus ini ya. Kita kalikan semua dengan min 1. Jadi menjadi 2 sin A sin B sama dengan cos A min B dikurangi cos A ditambah B. Jadi posisinya dibalik ya. Contoh misalkan begini. Nyatakan 2 sin 67 1/2 derajat dikali sin 22 1/2 derajat, maksudnya ini ya, derajatnya ketinggalan, ke dalam bentuk jumlah dan selisih. Kemudian tentukan hasilnya. Nah, maka 2 sin 67,5 derajat kali sin 22,5 derajat sama dengan, nah di sini saya menggunakan rumus yang kedua. Nah, karena di sini bentuknya 2 sin A sin B, berarti saya pakai ini ya. Nah, maka rumusnya menjadi cos A min B. A-nya adalah 67,5 dan B-nya adalah 22,5. Sehingga menjadi cos 67,5 dikurangi 22,5 derajat dikurangi cos A tambah B. Berarti cos 67,5 ditambah 22,5 derajat. Nah, sekarang 67,5 dikurangi 22,5 sama dengan 45 derajat. Berarti cos 45 derajat dikurangi 67,5 ditambah 22,5 itu 90 derajat. Jadi dikurangi cos 90 derajat. Nah, sekarang cos 45 derajat berapa? 1/2. Nah, cos 90 derajat 0. Maka 1/2 akar 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 1/2 akar 2. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini perkalian antara sinus dan kosinus. Nah, kalau tadi perkalian kosinus dengan kosinus dan kosinus, kemudian perkalian sinus dan sinus itu didapat dari rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk bentuk cos. Nah, sekarang kalau perkalian sinus dan kosinus itu didapat dari rumus jumlah atau selisih dua sudut bentuk sin. Nah, sekarang kita coba dijumlahkan. Sin A ditambah B berarti ditambah sin A min B. Nah, maka hasilnya sekarang sin A di cos B ditambah ini sin A cos B. Berarti kan 2 sin A cos B. Nah, sekarang cos A sin B ditambah min cos A sin B. Habis kan? Makanya tidak saya tulis di sini. Sehingga rumusnya menjadi 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Nah, ini ya, 2 sin cos. 2 sin cos, 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A min B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dikurangi? Nah, kalau dikurangi, nah maka
Menghasilkan sin A ditambah B dikurangi sin A min B sama dengan 2 cos A sin B. Atau 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurangi sin A min B. Ya. Jadi kalau 2 sin A cos B atau sin cos, 2 sin cos itu berarti di sini ditambah. Nah, ininya sinus semuanya. Kalau 2 cos A sin B atau 2 cosin itu berarti dikurangi. Contoh misalkan begini. Nyatakan sinus 105 cos 15 derajat ke dalam bentuk jumlah dan selisih. Kemudian tentukan hasilnya. Ingat ya, di sini soalnya yaitu sin 105 derajat cos 15 derajat. Nah, sementara di sini ada duanya ya pada rumus. Nah, bagaimana ini? Oke. Sinus 105 derajat cos 15 derajat. Nah, berarti yang mana rumusnya? Yang ini kan, sin cos. Nah, tapi di sini ada 2. Kalau di sini tidak ada angka 2. Nah, karena rumusnya 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A min B. Nah, di sini ada angka 2 ya, rumusnya ada angka 2, sementara di sini tidak ada. Apakah boleh menggunakan rumus ini? Boleh jawabannya, dengan catatan berarti harus disamakan. Nah, sekarang kalau pada soal tidak ada koefisien 2 di sini, ya, sementara di rumus ada, nah, berarti kan artinya ini dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan berarti dikalikan dengan 1/2. Nah, maka kalau ini kita kalikan 1/2, ya, berarti kan menjadi 1, ya. Sama kan? Berarti dikalikan 1/2. Kalau ruas kiri dikalikan 1/2, ruas kanan pun harus dikalikan 1/2. Kalau misalkan di sini ada koefisien 2, berarti ini tidak perlu dikalikan. Karena di sini tidak ada koefisien 2, maka ruas kanan ini rumusnya kita kalikan dengan 1/2 supaya maknanya sama dengan rumus ini, ya. Kalau misalkan di sini 4, berarti di sini nanti ruas kanannya dikalikan dengan 2. Kalau di sini 1, berarti di ruas kanannya dikalikan 1/2. Nah, sehingga sin 105 derajat kali cos 15 derajat sama dengan setengah, ya, kita tambahkan setengah di ruas kanan. Sin A tambah B, A-nya adalah 105, B-nya 15. Kita substitusikan ke rumus ini. Menjadi setengah kali sin 105 ditambah 15 derajat ditambah sin 105 dikurangi 15 derajat. Nah, maka setengah 105 ditambah 15, 120, berarti sin 120 derajat ditambah sin 105 dikurangi 15, 90 derajat, berarti sin 90 derajat. Nah, maka sama dengan setengah. Nah, sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat atau setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti setengah dikalikan setengah akar 3, 1/4 akar 3. Setengah ditambah 1 setengah. Nah, sehingga hasilnya sin 105 derajat cos 15 derajat sama dengan 1/4 akar 3 ditambah setengah. Nah, bagaimana? Untuk pertanyaan yang tidak mengerti atau misalkan mau tanya-tanya materi sebelumnya, kalian WA saja ke nomor saya ya. Nah, ini latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan kalian kirim ke Google Classroom sesuai jadwal yang ditentukan di sana. Nah, selamat mengerjakan. Hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan
bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya masih ada 2 kali pertemuan lagi, ya, yaitu untuk pertemuan berikutnya tentang penjumlahan sinus dan kosinus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.